107. Pokoknya sudah berakhir. Salum dihamu amang inang molodang siap be di gedung ibadah umumon nungau para dehami di GSM gedung sekolah minggu asal dang pola marpojo-pojotian malah salana dang adong sekolah minggu. Jadi di jolope adong gope na kosong molo ngaguk anonon ngahu para dehami di gedung sekolah minggu inganan permingguan umum boti mamoliate.
Shalom. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di dalam bulan Mei 2023 ini, gereja kita menyelenggarakan Minggu Keluarga. Saat ini kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Melalui topik Minggu hari ini menjadi kesaksian bagi kita mengatakan, berdoa dan mengucap syukur. Dibenarkan oleh Tuhan, bukan dari diri kami sendiri, melainkan kami dibenarkan melalui iman dan hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan yang telah memberikan pembenaran oleh iman, sehingga kita hidup oleh iman. Mari kita bernyanyi. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini
Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di dalam nama-Mu di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah jiwa-Mu, janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bernyanyi. Amin.
hadapan Allah Sang Maha Kasih, marilah kita mengaku segala dosa-dosa yang kita lakukan. Marilah kita bulatkan tekad kita dalam suatu pengakuan dan kesediaan kita hidup dalam janji Allah, agar kita menerima penebusan dari Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nyatakanlah dalam doamu segala dosa dan kesalahanmu kepada Allah yang bersedia mendengarmu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yang diperlukan setiap hari, bukan cuma makan, melainkan terutama pengasihan yang benar, supaya antar kami dengan Engkau. Kami suka berpura-pura benar, padahal kenyataan kami cemar. Ya Kristus yang mengasihi, ampunilah kami orang yang berdosa. Kami sering mengandalkan pikiran kami. Sebagai istri, kami menyadari banyaknya kelemahan dan kesalahan. Sering kami menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan kami. Kami tidak sadari bahwa kesulitan, bahkan pergumulan datang silih berganti. Kami tidak banyak memberi waktu untuk memperhatikan anak-anak kami. Bahkan sering lupa untuk mendoakan serta menasihati. Firman-Mu selalu kami dengar, namun tidak serta melakukannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan permohonan ini. Kasihanilah kami atas segala dosa-dosa. Berilah hikmat agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu
dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau mendapati aku dengan dosamu, Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yunus 2, mulai dari 2 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang langit bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu
ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan warta. Shalom. Warta pelayanan Minggu tanggal 14 Mei 2023. Yang pertama, nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Rogate yang artinya berdoa, dengan topik Minggu berdoa dan mengucap syukur. Kedua, informasi pelayanan umum. Ibadah Minggu Keluarga pada hari ini Minggu tanggal 14 Mei 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga. Di semua ibadah dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Ibadah tersebut
untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan 2 ke depan beserta amplop serta persembahan khusus keluarga pakai amplop diantar ke depan setelah khotbah. Kedua, pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 Mei 2023, yang melayani di ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta Oloan Nainggolan STH, Preses HKBP Distrik 15 Sumbangsel. Seluruh jemaat, perhalado, dan seluruh full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 3. Calon situa. Sejak hari ini Minggu tanggal 14 Mei 2023 telah diterima menjadi calon situa, yaitu Bapak Rahman Sitorus, Ibu Floren Boru Panjaitan, melayani di week 2. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. 4. Ibadah pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, kita akan melaksanakan ibadah pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus sesuai dengan waktu ibadah sebagai berikut. Pertama, ibadah pukul 6 WIB bahasa Batak. 2. Ibadah pukul 9 WIB peneguhan CD. 3. Ibadah pukul 18.30 ibadah bahasa Batak. 5. Peneguhan CD dan perjamuan kudus. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di ibadah pukul 9 WIB, gereja kita akan melaksanakan peneguhan CD kepada 92 anak CD yang sudah mengikuti pengajaran CD 1 tahun ajaran 2022 dan 2023. Dan setelah peneguhan CD akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus bagi peserta yang naik CD dan keluarga. 6. Ibadah sekolah minggu. Melalui warta ini diberitahukan agar seluruh anak sekolah minggu mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan Huria di Sopo Saroha. Anak sekolah minggu yang berumur di bawah 3 tahun atau balita dapat didampingi orang tua pada ibadah tersebut. 7. Learning pertemuan calon situa dan keluarga. Dalam rangka persiapan penakbisan situa di gereja kita, maka learning calon situa yang seharusnya dilaksanakan pada hari Jumat berubah menjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 16 WIB bertempat di gereja bersama keluarga suami atau istri. 8. Retreat seksi Paropuan. Pada hari Senin dan Selasa tanggal 22 dan 23 Mei 2023, Seksi Paropuan Tangerang Kota akan mengadakan ibadah retreat di Villa Bukit Venus Bogor yang didampingi oleh Amang Pendeta Sabar M. Manulang SPD dan Inang Bibelfrau Bertauli Utauruk. 9. Pelaksanaan tugas harian Seksi AMA. Sehubungan dengan Ketua Seksi AMA HKBP Tangerang Kota, Bapak almarhum Joinson Sitanggang SH meninggal dunia, maka pelaksana tugas harian Seksi AMA dilaksanakan oleh Wakil Ketua, yaitu Bapak Darman
Donald Simanullang sampai dengan masa periode berakhir. 10. Pertandingan week, laporan dan jadwal pertandingan week dapat kita lihat di warta. 11. Perheheon AMA HKBP Sedistrik 21 Banten. Sesuai dengan program yang dilaksanakan distrik, yaitu Perheheon AMA HKBP Sedistrik 21 Banten pada bulan Mei 2023, maka diadakan pertandingan berupa: pertama, badminton, jumlah pemain 8 orang 1 tim. 2. Voli, jumlah pemain 12 orang 1 grup. 3. Tenis meja, jumlah pemain 7 orang. 4. Catur, jumlah pemain 5 orang ditambah 2 orang cadangan. 5. Vokal grup, jumlah peserta 6 sampai 10 orang 1 tim. Untuk itu diminta kepada jemaat AMA HKBP Tangerang Kota yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut dapat menghubungi koordinator, yaitu Amang Calon Situa Ishak BP Sitorus. Ke-12, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Mardo Octavianus Napitupulu dan Ibu Meiliati Cicilia Angelina Boru Naiborhu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 week 20, NRJ-nya 221566. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 13. Warta pemberkatan nikah warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Rizko Sianipar, putra dari Bapak Jansen Sianipar dan Ibu Romaulina Boru Simajuntak, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 20, dengan Vela Rosaliana, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 20, putri dari Bapak Odi dan Yayat Nurhayati, telah melaksanakan pertupulun pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 di HKBP Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di HKBP Bakaran Batu Tebing Tinggi. Ke-15, ucapan dan selamat dan doa. Pendeta Resort Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado The Week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 249 ayat 1 sampai 6 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan beberapa hal untuk menjelaskan tentang manfaat ibadah keluarga. Sesuai dengan program gereja kita, mulai tahun ini akan kita buat setiap minggu pertama tiap bulan ibadah keluarga. Orang tua bersama anak-anak dan keluarga lainnya duduk satu bangku di dalam gereja, dan KOR diliburkan pada saat ibadah keluarga supaya kita bebas mencari tempat duduk. Yang lebih dulu datang ke gereja duduk di depan, dan kalau masih mempunyai bayi atau anak yang masih kecil, bisa duduk agak di belakang atau di koridor. Tadi pagi subuh, jemaat kita beribadah sebanyak 300 orang. Kalau hari ini, pagi jam 8 ini, ikut juga Bapak, Ibu, dan anak-anak beribadah di koridor, mungkin ini mencapai 800 orang. Siang dan sore malam juga kita buat ibadah seperti ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meningkatkan kerukunan orang tua dengan anak dalam beribadah, mungkin kita di rumah masing-masing sudah sangat jarang beribadah bersama dengan anak-anak. Minimal sekali sebulan beribadah bersama dengan keluarga di gereja, itulah yang kita programkan. Dan persembahan amplop. Persembahan amplop, satu amplop tiap keluarga. Dengan sukacita kita mengisi amplop itu sebagai persembahan kita untuk menyongsong, mempersiapkan HKBP Tangerang Kota menyambut jubileum tahun emas 50 tahun tanggal 2 April 2028. Jadi kita bukan mengumpulkan uang semata untuk hari H jubileum itu, tapi untuk mendukung, menyambut jubileum ini, kita sudah memulai membenahi diri termasuk fisik gereja dan gedung lainnya di HKBP Tangerang Kota ini. Jadi wajah gereja kita tampak depan ini akan direnovasi, juga altar kita ini akan direnovasi. Bukan seperti ini lagi di jubileum 2028. Untuk itulah dana yang kita kumpulkan lewat amplop di Minggu Keluarga. Dan untuk menyerahkan itu nanti setelah khotbah kita bernyanyi, datang ke depan mengantarkan amplop dan juga persembahan biasa di satu tempat. Satu orang menyampaikan amplopnya, keluarga lainnya persembahan seperti biasa juga ke tempat yang sama dimasukkan. Itulah sosialisasi penjelasan tentang ibadah keluarga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan di Minggu Rogate berdoa atau martangiang pada
minggu ini yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Itulah topik minggu kita. Khotbah minggu ini merupakan nasihat yang sangat berharga bagaimana agar orang percaya tetap bersukacita, marlas niroha dalam persekutuan jemaat dan memiliki kualitas iman. Memiliki perilaku yang terbaik, yaitu sehati sepikir, bersukacita, jangan khawatir, hidup penuh damai dan menghasilkan keutamaan bagi semua orang serta meneladani perbuatan Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang luar biasa adalah Paulus sendiri berada dalam penjara menuliskan surat ini, mengirimkan surat ini ke jemaat di Filipi. Dalam keadaan demikian, Paulus tidak meminta agar dirinya diperhatikan, tetapi justru memperhatikan orang lain. Sungguh merupakan suatu kualitas iman yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi. Biasanya jika seseorang mengalami masalah, akan menuntut untuk diperhatikan. Namun Paulus yang terpenjara justru peduli memperhatikan dan memikirkan bagaimana agar orang lain bersukacita. Orang yang di dalam penjara mengajak orang lain di luar penjara bersukacita. Ada beberapa hal yang kita petik dari nats ini. Yang pertama, sehati sepikir di dalam Tuhan. Pesan Paulus ini sangat penting, Amanginang, karena akan selalu saja ada tantangan dalam persekutuan. Perselisihan pendapat atau beda pendapat. Molo hatabata idok selisih atau beda pendapat itu marbadai ninna. Perbedaan bahkan mungkin percekcokan karena sifat lahiriah
yang kita tonjolkan dalam diri kita. Mungkin saja orang ingin diperhatikan sementara kurang memperhatikan orang lain. Saya dong doi. Diperrohaho naon yan. Diperhatikan. Alai na asing daku parrohahon. Mungkin saja menuntut diberi, tapi tidak pernah memberi. Bisa saja hal itu terjadi. Habis asitongna taking gift, lianau asahuliakko. Disinilah kita membutuhkan kedewasaan iman. 2 nama diaken. Diakoni sosial, pelaksana diakoni sosial yang beda pendapat, yaitu si Eudia dan si Sintike. Mereka berdua sama-sama dinasehati agar sehati sepikir di dalam Tuhan. Tidak jelas apa masalah di antara mereka, namun ada sedikit masalah di antara mereka. Di dalam nats ini tidak diberitahu. Tapi dari nasihat Paulus itu, hendaklah kamu sehati sepikir. Berarti ada beda pendapat. Paulus menasihatkan di dalam pelayanan agar sehati sepikir. Tuhanlah yang diutamakan, bukan dirinya, bukan diri kita. Bagi Paulus, sikap berselisih adalah tanda ketidakdewasaan iman. Dalam persekutuan kita harus mampu mengelola konflik, menyelaraskan visi bersama dengan keluarga, dan mengharmoniskan semua anggota keluarga atau sesama melalui sehati sepikir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ada saja suasana atau hal-hal yang membuat kita kurang bersukacita. Coba kita bayangkan Amanginang, seorang seharusnya bersukacita untuk merayakan pesta pernikahan, namun karena secuil pesan WA dikirimkan, kalungmu setipis daun sangge-sangge, itu WA-nya. Sukacitanya karena secuil WA itu buyar, magok, hilang, mengubah segalanya menjadi pahit, geram, dan membuat keputusan yang mengubah segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita perlu dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Masalah, geram, kecemasan, dan segala kondisi yang kita alami, mari kita kelola dengan baik agar sukacita kita tetap terpelihara. Duka, masalah, dan pergumulan jangan membuat kita kehilangan sukacita. Kita harus percaya dalam hal pahit sekalipun, Tuhan dapat mendatangkan hal manis dalam hidup kita. Hal ini bisa terjadi di tengah keluarga. Nagumudang persoalan dihadapi keluarga Nuaingon antara keharmonisan orang tua dengan anaknya. Nah itu. Anak-anaknya sudah tidak mendengar, mengindahkan nasihat-nasihat orang tuanya. Mereka sering berhadapan dengan Facebook atau HP-nya. Di sana banyak mainan. Dalam satu rumah, walaupun mereka ada 5 orang di rumah tangga di keluarga itu, masing-masing tinggal di kamarnya dan berhadapan dengan WA.
Itu. Diam 1000 bahasa di tengah keluarga itu. Padahal banyak mereka di dalamnya. Itu. Sehingga banyak anak-anak melihat, menelah, atau memahami apa yang ia lihat dalam mainan HP itu. Demikian juga orang tua karena kesibukan, karena kebutuhan, asik pergi jam 6, pulang jam 6 sore. Kadang anak-anak sudah tidur, mereka tiba di rumah. Begitulah setiap hari. Ini sangat berbahaya, Amangina. Anak yang kita banggakan, yang kita harapkan mereka membawa sukacita, bisa membawa malapetaka dalam hidup kita. Kalau kita tidak hati-hati sejak dini untuk mengawasi, membimbing, membina anak-anak kita. Yang ketiga, Amangina, jangan khawatir, tetapi berdoalah. Kekhawatiran tak akan menambah sukacita kita sedikit pun. Malah sebaliknya mengurangi sukacita kita. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Tidak ada. Kekhawatiran semacam virus yang melekat dalam diri manusia. Banyak faktor yang membuat kita khawatir. Kekhawatiran yang tidak terkontrol bisa membuat ketakutan berlebihan hingga tak berbuat apa-apa. Khawatir bisa juga mendorong orang lupa diri. Khawatir tak mendapat apa-apa dalam hidup ini, sehingga membuat seseorang ambisius, tamak, dan lupa diri. Khawatir ibarat dua fungsi yang merusak diri. Tidak ada manusia yang bebas dari khawatir ini. Namun setiap manusia memiliki penguasaan diri dalam mengelola kekhawatiran, yaitu iman. Haporsiaon. Di dalam iman kita memiliki kepasrahan, kesabaran. Tuhanlah yang mengatur dan menentukan apa yang hendak terjadi dalam hidup kita. Orang beriman akan selalu menyampaikan apa yang dikhawatirkannya di dalam doa kepada Tuhan. Itu orang beriman. Kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan. Seperti epistel kita tadi. Di mana Yunus, si Jona, telah di dalam lautan, di dalam perut ikan lagi. Dan dia sudah merasakan, ya sudah kematianlah yang akan menerpa hidupnya. Tapi secuil waktu dimanfaatkan berdoa dari perut ikan, mohon pengampunan dosa, dan juga dia berjanji akan meneruskan perintah Tuhan, menyampaikan warta Tuhan supaya orang Niniwe bertobat. Dia bersembah sujud di perut ikan berdoa. Sebenarnya itu tidak lepas lagi, tiga hari 3 malam di dalam perut ikan. Ibu hidup memang hulu. Tapi itulah kuasa Tuhan. Tuhan itu bisa menjadikan ciptaan lainnya untuk merubah manusia lama orang supaya memperbaharui diri, supaya dia tetap
mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidupnya, tentu dia taat dalam perintah-perintah Tuhan. Apapun yang disuruhkan Tuhan, dia akan melaksanakan perintahnya. Itu. Yunus khawatir dia akan dilenyapkan, dibunuh orang Niniwe kalau dia menyampaikan nasihat Tuhan. Itu pikirannya, itu kekhawatirannya. Untunglah setelah di perut ikan kekhawatiran itu disampaikan kepada Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan ikan memuntahkan dia hidup kembali dan meneruskan apa yang diperintahkan Tuhan. Berikutnya damai sejahtera Allah. Paulus berulang kali mengingatkan jemaat dalam surat-suratnya agar damai sejahtera Allah memerintah hati dan pikiran kita. Kalau kita baca dalam kitab Paulus ini selalu diawali dengan sapaan dan harapan damai sejahtera. Itu tadi ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, sebelum kita atau sebelum hamba Tuhan menyampaikan nasihat-nasihatnya maupun khotbah-khotbahnya atau didikan-didikan kepada anak-anaknya, lebih dahulu menyampaikan damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai yang bertumbuh dalam hidup kita, itulah yang membuahkan nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada keluarga, kepada sesama kita, supaya berguna, bermanfaat, dan diberkati Tuhan. Orang percaya harus senantiasa berkenan menerima hidupnya diperdamaikan dengan Allah dan menjadi hamba Tuhan, pembawa dan pencipta damai sejahtera. Yang terakhir, Amanginang, ada beberapa keutamaan yang kita hasilkan, yang kita buahkan sebagai orang percaya, yaitu pasal 4 ayat 8 tadi, yaitu saudara-saudara, semua yang benar, perhatikanlah, semua yang benar. Selanjutnya dikatakan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah dibuahkan orang percaya. Inilah daftar keutamaan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan khotbah minggu ini menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita. Apapun pergumulan kita, suasana hati kita harus tetap penuh damai sejahtera. Dan bagaimanapun keadaan kita, jangan khawatir dan hasilkanlah yang terbaik untuk Tuhan dan keluarga sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat menguatkan kami. Meteraikanlah itu dalam hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mampu bersukacita tanpa rasa khawatir. Berkatilah kami, keluarga kami, dan satukan di dalam kasih-Mu, agar kami dapat saling menopang, saling menguatkan
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan amplop keluarga dan persembahan biasa sambil bernyanyi. Berdoaku padamu,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.